Tanya ini, kalau dipikir-pikir saya juga nggak tahu kenapa saya masuk menari. Hey, what's up Sobat Segar, berjumpa lagi dengan para seminaris yang kece, yang tampan, yang aduhai. Ya, sekarang kita sudah berjumpa lagi di pojok panggilan, di mana para seminaris akan menceritakan seluk-beluk panggilannya. Mas, ini kok tempatnya terasa Ada yang beda nih sobat. Ada yang beda ini. Katanya baru. Tempat baru, iya. Teman. Ya, sekarang kita sudah ditemani oleh teman saya yang tampan jelita. Ya, silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Franciscus Safris Tri Kurniawan. Bisa Sobat Segar manggil saya itu Tri. Kalau nama saya Pandu. Ilman Pandu. Karu. Ya. Karu siapa? Karu Gusti. Ya, sekarang Mas Tri, ini asal dari mana sih? Oh iya, saya dari Nganjuk. Tapi paroki saya ikut Santa Marian Jombang. Rumah saya tepat di Nganjuk. 2,5 jam dari sini. 2,5 jam dari sini. Dari Nganjuk ke Jombang? Dari Nganjuk ke Jombang, saya nggak tahu, bukan sopir. Bukan sopir. Kalau ke paroki biasanya gimana? Jarang saya malah. Jarang ke paroki. Saya anak stasi. Stasi Santo Petrus Warjaya. Enak. Ya, ini Mas Tri ini kelihatannya ganteng nih. Aduh, ganteng. Katanya cool gimana gitu, dingin. Ini kenapa sih kok pingin lo masuk seminari padahal Mas Tri yang ganteng ini kalau di luar tuh selebel set dapat satu loh Mas Tri. Kenapa kok masuk seminari itu, ha? Ya, ini alasannya ini. Kalau dipikir-pikir saya juga nggak tahu kenapa saya masuk seminari. Nah, tapi ada ceritanya. Awalnya itu dari cita-cita dari bapak saya. Bapak saya kan anaknya 3 sama ibu. Iya, bapak sama ibu. Iya. Nah, anak 3 itu cowok, kakak saya, cewek, mbak saya, terus yang ketiga saya, cowok. Nah, terus ketiga ini bapak saya ingin salah satu anaknya pengen jadi romo. Nah, dulu kakak saya yang pertama itu tes masuk seminari. Tapi nggak keterima. Kurang mungkin Roh Kudusnya. Tapi enggak, ya itu. Terus saya kelas 8 tuh disuruh sama bapak saya. Oh, bapak saya. Oh ya, bapak saya. Nah, terus disuruh tanyai, "Le, enggak mau masuk seminari." Terus saya enggak mau. Kenapa enggak mau? Nah, itu kan kelas 8 SMP itu saya Mas Yan. Kelas 8 SMP itu masih senang-senangnya dolan. Uyur-uyuran, main-main gitu. Lah, terus saya tahu nanti di seminari bakalan pisah sama temen, terus bakalan dikurung kasarannya kayak gitu. Nah, terus saya bilang nggak mau. Terus saya juga nggak ada panggilan untuk menjadi romo, ketertarikan untuk menjadi romo. Dulu ada pas SD itu. Tapi ya cuma embel-embel. Disuruh masuk sama romo, ayo mau jadi romo. Masuk seminari. Saya tunggu gitu. Ya, saya tunggu. Oh iya, yes, Pak. Ya toh gitu. Nah, tapi enggak saya tenani, enggak saya seriusin. Nah, habis itu pas saya kan ngomong enggak mau. Kelas 9 SMP tanyai lagi. Le, enggak mau masuk seminari. Terus saya panggah tetep enggak wis nyampo toh enggak mau. Dicoba dulu. Wong belum dicoba kok udah enggak mau. Iya. Nah, Pak saya bilang kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini saya pikir-pikir. Ya masa saya tolak tuh. Terus saya kan harus manut sama bapak saya. Anake harus nurut. Lah, terus wis coba ae. Saya tuh enggak tahu seminar itu kayak apa. Terus nggak kenal romo kayak gimana itu saya nggak tahu. Wis kok coba tujuan saya bukan mau masuk seminari nggak, tapi nyoba ya. Nyoba terus ngelegain hati bapak. Ngelegain hati orang tua saya, bapak juga. Lah, terus saya masuk itu tes itu nggak saya niati. Jujur nggak saya niati. Nakal.
Lah gimana mau nyoba-nyoba? Nyoba ya. Nah, terus tes akademis. Saya awur. Oh, wih, awur. Tapi ya enggak ngasal, enggak langsung menyilang indah enggak. Menyilang indah. Tapi seni ya, menyilang indah. Seni menyilang indah enggak, tapi kekuatan terakhir biasanya. Saya agak-agak mikir sedikit. Biar enggak anjlok-anjlok teman. Nah, terus tes wawancara, tanyai, kenapa mau jadi masuk Sunari? Mau mewartakan jil Tuhan gitu. Gitu aja. Terus yang pas tes pokok tes itu saya lalui dengan apa adanya lah. Enggak berusaha teman-teman, enggak ngoyo gitu. Nah, terus habis itu minggu pulang toh. Minggu pulang cerita sama bapak, ibu juga cerita pilih gini wis. Aman toh, aman, lancar wis, lancar. Nah, terus habis itu Senin tuh saya lihat bapak saya udah batuk-batuk. Enggak tahu itu belum tahu sakitnya apa. Nah, terus Senin saya enggak masuk, bapak saya juga enggak masuk. Nah, habis itu Senin malam itu bapak diajak ke rumah sakit, tapi enggak mau. Ya, terus apa namanya? Ngajak bapak ke rumah sakit itu sulit, Mas. Sulit. Bulet. Terus alasan. Lah, habis itu pas Senin malam itu lemes. Udah batuk-batuk lemes. Wis dipaksa digotong, ditaruh ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk. Nah, habis itu dari rumah sakit Bayangkara Nganjuk itu dokternya ada bilang, kok baru dibahas sekarang. Nah, habis itu bu saya pokok percaya sama dokter. Saya enggak ikut pas itu. Nah, terus sama Bayangkara Nganjuk itu dirujuk lagi ke Bayangkara Kediri. Karena alatnya yang di Bayangkara Nganjuk itu kurang memadai. Oh, berarti udah nemen ya? Udah nemen katanya. Nah, terus di Bayangkara Kediri dokternya juga bilang gitu. Kok baru dibahas sekarang? Ya, saya juga enggak tahu. Iya. Saya bilang gitu. Pokok saya serahkan ke dokter, saya percaya sama dokter. Ibu bilang gitu. Terus Senin ditangani gini. Terus Selasa pagi tanggal 23 Januari. Kemarin 3 tahunnya. 3 tahunnya Bapak. 23 Januari terus Bapak meninggal. Ya wis gitulah. Lah habis itu setelah Bapak meninggal tuh terus saya kayak mikir banget panggilan saya. Ini cita-cita Bapak saya. Kan dulu katanya orang kalau apa yang dicita-citakan oleh almarhum itu kita yang harus nurusin. Nah, saya yang harus nurusin cita-cita bapak saya untuk ngabulin anaknya jadi romo. Nah, habis itu ya wis lah. Nek kalau keterima, yus alhamdulillah. Kalau enggak keterima ya syukurillah. Kayak gitu. Habis itu kok ya habis 40 harinya bapak saya itu ada pengumuman. Pengumuman hasil tes itu. Hasil tes. Lah pengumumannya ini lucu. Kok bisa? Ada siapa? Dodit. Enggak ada Dodit. Lah, lucunya itu gini. Yang tahu saya masuk seminari pertama kali itu malah bude saya. Duh, lucu tuh. Lah terus habis itu yang malah ibu saya malah belum tahu. Ibu saya malah belum tahu. Yang tahu pertama kali malah bude saya. Lah sampean datang? Saya enggak tahu sekolah. Pas sekolah. Lah, karena ibunya Seto itu teman saya. Oh iya. Itu ngabari ke bude saya. Ya wis. Saya masuk seminari. Wis. Seneng. Nangis itu. Wis. Ya Allah. Terharu. Kok ya mlebu. Ya gitu. Terharu wis. Ya wis lah, dilakoni aja. Dijalani ae. Wis dicoba, dijalani. Masuk seminari. Awalnya itu ya wis masuk seminari, enggak ada persiapan, enggak ada persiapan mental, juga enggak ada panggilan, belum ada panggilan. Masuk ketemu teman-teman ya baru teman-teman baru. Awalnya itu sering crash, awalnya itu kok ngene, kan budayanya kan beda. Ya wis, terus saya juga
nggak rela ninggal ibu saya. Ibu saya kan di rumah sendirian saat itu. Mas kerja, mbaknya kuliah di Madiun. Ya udah nggak rela awalnya. Terus bisa masuk. Yang penting saya ngabulin cita-cita bapak saya. Awalnya saya mikirnya kayak gitu. Nah terus saya ada panggilan tuh saat kayak lihat teman-teman saya. Pada semangat itu. Pada semangat. Terus saya hidup seminari. Lah ini saya hidup seminari itu panggilan saya tumbuh malah. Tapi dulu awal-awal tuh pernah nggak sih ngalamin home syndrome kayak pengen pulang? Wah, awal-awal pengen pulang. Sering tuh, Man. Sering. Apalagi kalau udah pelajaran sulit. Yes. Gurunya sulit. Tapi gimana lagi? Jalani. Home syndrome pengen pulang. Tapi wis bawa dalam doa. Itu yang saya pegang, bawa dalam doa. Terus habis itu saya juga saat itu pernah aksi panggilan mana? STPD. Ya itu, saya malah tambah tertarik itu aksi panggilan STPD. Oh, frater ke sini itu. Frater sini terus ngenalin Projo Surabaya, ngenalin seminari tinggi itu kayak gimana. Ya itu, terus ya wis lah bersemangat. Terus habis itu saya kayak ada suatu kejadian tuh saya disadarkan oleh Romo BR saya. Lah, Romo BR saya kan baru tuh, Romo Hari. Romo Hari. Yang sekarang ini? Ya, yang sekarang ini Romo Hari. Dulu kan Romo Jawari. Iya, sekarang udah dekat. Jadi Romo Hari. Lah, terus Romo Hari itu nanya, "Piye? Gimana? Kok kamu bisa masuk sini?" Ya udah saya ceritain. Cerita tadi. Daripada nanti saya ceritakan lagi kan panjang terus. Iya. Terus saya ceritain lagi, ceritain sama Romo Hari, gini Romo. Nah, terus yang awalnya saya mikir saya di sini tuh karena bapak saya, ternyata itu salah. Romo Hari itu malah memberi kayak pencerahan saya. Membuka pikiran saya bahwa bapak saya itu seperti Santo Yohanes Pembaptis. Lah Yohanes Pembaptis kan datang untuk menyiapkan jalan Tuhan. Gitu. Tuhan Yesus datang, Yohanes Pembaptis meninggal. Dipenggal sama siapa? Sama Herodes. Lah terus habis itu Herodes kamu enggak? Bukan, iya bener Herodes. Pesuruhnya Herodes. Nah terus lalu gimana? Nah terus habis itu kan udah datang terus cerita tadi. Enggak, maksudnya Yesus datang ya. Santo Yohanes Pembaptis datang. Habis itu itu seperti bapak saya. Bapak saya itu datang untuk menyiapkan jalan Tuhan untuk kayak perantaranya Tuhan tuh. Nah, ternyata bukan karena bapak saya, tapi karena Tuhan sendiri. Nah, itu karena Tuhan sendiri saya di sini. Itu saya di sini. Habis itu kayak saya pas BR tuh kayak di situ. Saya kayak tersadarkan. Itu speechless. Terus enggak bisa ngomong apa-apa gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi sekarang saya yang berhadapan dengan Tuhan. Gitu. Saya yang berhadapan dengan Tuhan dan gimananya itu di tangan saya. Tuh. Dan sekarang semakin mantap ya. Semakin mantap apalagi tingkat akhir ini. Habis ini jadi later. Dan mungkin Mas Tri ini punya pesan nih untuk para sobat muda, sobat segar yang muda-muda di luar sana. Apa sih yang pingin Mas Tri itu sampaikan kepada mereka? Sesuai mungkin dari pengalaman Mas Tri yang seperti itu, apa yang bisa sobat segar yang muda-muda itu contoh? Kalau saya tuh cuma satu kata. Dua kata. Satu frasa. Lah, dicoba dan percayalah. Nah, itu pesan dari bapak saya. Saya bisa di sini ya karena harus nyoba dan percaya. Itu. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Itu dicoba, percaya, berdoa. Tambah 1 jadi 3. Iya, 3. Yes. 3 itu dicoba, percaya, terus doakan. Itu kalau boleh tahu itu tuh sampai mendapatkan itu berapa sejak kapan?
mendapatkan itu tiga hal ini? Kalau mendapatkan 3 hal tuh ya dari bapak saya nyuruh masuk seminari sampai sekarang. Wah, luar biasa sekali ini Mas Tri. Ya itu teman-teman, yaitu sobat segar, bahwa Mas Tri ini memiliki sejarah panggilan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia awalnya tidak pernah terpanggil. Jadi jangan ragu kalau sobat segar di luar sana ada keinginan masuk seminari. Jangan ditepis kalau itu bukan keinginan, tapi langsung saja minta formulir masuk seminari. Masuk seminari. Kalau disuruh sama orang tua udah biasa. Pok turuti aja. Kalau masuk seminari masuk aja. Rasakan sendiri sensasinya itu. Ya, sekian dari kami, terima kasih telah mendengarkan sharing dari Mas Tri, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ya teman-teman, dadah. Baru sekarang. Udah parah. Tapi baru Senin loh. Baru Senin tuh kumatnya. Nah ternyata divonis sama dokter tuh jantung koroner. Terus